Oke, halo teman-teman, kembali lagi di channel saya. Dan hari ini saya akan melanjutkan tentang mencoba atau memakai Neo Commander dari Magites ini. Di episode sebelumnya, saya udah mencoba skill 1 dari Commander ini di Magites atau Commander 11. Kalau Anda tahu ya, di episode 1 itu Commander 11 skill satunya adalah itu mengenai musuh atau menagarkan musuh ketika tim saya sendiri ataupun pasukan saya sendiri itu 50%-nya itu mati semua. Maksudnya bukan mati semua tapi 50%-nya. Kalau pasukan saya itu 50% itu tereliminasi atau mati, maka Commander Wawan akan menagarkan ataupun menyerang pasukan lawan untuk mati bersama-sama gitu. Dan juga untuk damage-nya itu bisa gede bisa kecil tergantung pada hal tertentu. Nah, di sini saya akan mencoba. Kan di skill satunya tuh kan kayak gini ya. Ketika lebih dari setengah jumlah hero, jadi setengah jumlah hero itu 50% yang kita punya, 50% pasukan. Kalau 50% pasukan kita mati atau tewas, maka Commander lawan akan menyerang lawan sendirinya dengan ultinya sendiri. Di sini kan satu tim tereliminasi, lawan menyerang hero lawan terdekat 20 kali, memberikan damage segini ya, 20 kali juga dengan fase pertarungan. Nah, saya akan coba skill keduanya, nanti saya akan coba skill ketiga. Nah, kayak gimana sih skill keduanya itu? Di sini katanya Tiger Abus, pilih satu barisan di Kaspor lawan selama persiapan lawan menyerang area target ketika pertarungan dimulai, memberikan ini lumayan damage-nya lumayan besar ya dibandingkan dengan damage yang damage itu paling gede itu 1300. Ini damage-nya lebih gede itu 2000 sesuai dengan fase untuk setiap lawan yang terkena dan meningkatkan damage yang mereka terima sebesar 50%. Pasif dapat mereduksi ini ada pasif sama aktif. Pasifnya itu dapat memprediksi lawan di babak berikutnya setelah 4 kemenangan. Memprediksi, ada kata memprediksi. Memprediksi kan kayaknya meramal, atau meramal itu kayak suatu hal yang tahu masa depannya kayak gimana. Tapi emang iya bisa kayak gitu. Coba saya pakai ya. Oke, saya mulai aja. Di sini sekali lagi saya nggak boleh keras-keras, dikarenakan saya itu ada orang tidur yang lagi tidur, jadi saya nggak mau mengganggu orang tidur itu. Jadi saya itu mulutnya pelan-pelan aja, pelan-pelan tapi pasti. Oke. Di sini lawan saya ada namanya Rem, Yuki, Ras, Rai, Ragnar, dan Rai lagi juga. Ya. Oh, bisa gini. Oh, itu. Oh, iya.
Ternyata skill 2 itu bisa kayak gitu, bisa memberikan damage di kasbor lawan. Di sini saya udah mulai mengerti untuk cara pakai ininya, apa namanya, skill 2 nya. Oke, saya udah dapat namanya weapon master. Di sini saya suka banget pakai weapon master karena ini bisa menambah darah terus menerus, apalagi ditambah dengan apa ya namanya yang bikin sakit itu, seperti aspiran, sama juga dengan itu apa namanya, aku lupa, immortal itu sebenarnya. Kalau immortal ya, Siniger immortal itu menambah damage ketika tereliminasi. Jika salah satu hero immortal membunuh atau telah bereliminasi tim lawan, itu dia akan menambah damage. Itu pengetahuan saya tentang immortal ya. Tapi saat ini saya nggak pakai immortal karena saya juga masih bingung untuk pakai immortal. Saya kalau pakai immortal itu kadang-kadang kalah, kadang menang. Alamak, oh ternyata musuh ada di itu ya, apa namanya, mungkin saya akan pindahkan ke bawah karena ini kayaknya musuhnya akan pakai namanya si Selena ini nih. Sebenarnya lumayan sakit juga sebenarnya, agak sengit juga sebenarnya saya sama Selena. Oke, nggak apa-apa, kalah hal yang wajar, karena kekalahan itu adalah suatu hal yang bisa membuat kita untuk lebih maju, lebih kuat lagi. Saya mungkin makan immortal enggak sih, mungkin saya makan assassin aja ya, karena nantinya ini akan bahaya soalnya. Saya pakai aja. Wow, adalah ini paspornya. Nah, paspornya ada di belakang, biar hero-hero itu yang di belakang itu kena kan. Jadi kayak gitu. Untuk buat anda yang nggak paham ya, skill 2 one itu yang menurut saya itu menembakkan di awal pertandingan atau di awal kasbor, itu menembakkan di area lawan yang kita arahkan. Jadi kita boleh ngarahkan ke depan, ke samping, ataupun ke belakang, ke depan, ke belakang, ke tengah, itu bisa ngarahin. Tapi ini sebenarnya gak enaknya sebenarnya bagi saya untuk ini ya, untuk hal yang kayak gini. Skill 2 lawan itu sebenarnya agak kurang sebenarnya, menurut saya agak kurang. Bagi saya itu agak kurang ini. Mungkin harus di-grab lagi untuk skill 1 ini. Karena untuk skill 1 yang kedua ini itu agak kurang. Lebih baik saya memakai namanya skill 1-nya, karena skill 1-nya itu bisa yang namanya ketika tim saya atau pasukan saya itu habis atau tereliminasi 50% atau setengahnya, itu intinya setengah, maka si lawan akan memberikan damage ke hero lawan dengan physical atau 20 tembakan physical attack atau physical damage. Itu setara dengan berapa tadi? 700 sampai 1300. Nah kayak gitu. Untuk skill 1 yang kedua ini sebenarnya harusnya ditingkatin sih damage-nya, biar damage itu lebih besar lagi. Tapi saya akan coba pakai skill ketiga nantinya kalau dapat
saya harus main terus biar dapat cycle ke tiganya. Ini apa? Oh, saya belum pakai ya. Saya lupa. Bisa-bisanya saya lupa. Oke. Tuh kayak gitu tuh. Itu bagi saya agak kurang ya, damage-nya agak kurang. Harusnya damage-nya lebih gede lagi sebenarnya. Kalau bisa ya, damage-nya itu lebih gede lagi. Kalau segini sih masih saya agak kurang untuk damage yang hanya segini. Oke, saya menang. Oh ya, saya baru lihat bahwa di sini ada namanya tanda panah ya, tanda panah yang dimana ini oh iya, saya ingat bahwa pastinya itu kalau nggak salah ya, ini apa nih? Oh, ini saya kurang butuh juga, aduh, kurang butuh juga sih, tapi ini tuh saya pakai. Saya ingat banget itu pasti itu kalau nggak salah itu memprediksi. Aku nggak tahu itu memprediksi maksudnya apa gitu, tapi ya udahlah. Saya ada namanya melemparkan lawan terdekat sama menarik aja, karena saya butuh menarik ya. Oke. What the hell, kok one. Oke. Saya belum dapat itu. Ntar paspornya pindahin ke belakang karena nantinya ada namanya Selena. Itu yang paling sengit. Dia pakai apa nih? Setelah password pendapat dimulai, aku dapat menggunakan segala untuk menulis satu hero pada dashboard sedia. Oh, waduh, mengorbankan nih. Yuki ini tukang mengorbankan hero. Oke. Bentar, saya agak bingung. Bentar dulu. Oke. Oke, dia. Oke, saya udah ketemu ya titik celahnya, bahwa saya harus menempatkan di belah sini biar si Selena itu kena. Udah sih, kalau selain itu kena udah. Jadi ini kegunaan item dari item apa nih? Item dari si Sepera.
peluru. Jadi saya mau menempelkan ke sini. Nah di situ dia harus di setelahnya itu kena. Saya kalau udah kena udah mati. Apakah ada lagi? Oke. Dia pakai skill kedua ya, skill 2 ke skill 1. Kalau skill 2 nya itu kalau nggak salah itu saya minta maaf tadi saya ngomong skill ke 2 padahal itu skill 1. Saya lupa kalau skill keduanya itu memberikan setunan. Oke. Di sini saya tuh masih menang dan menjadi top 1. Ya walaupun ini terakhir sebenarnya. Saya ada di posisi terakhir. Sialan ada kuat. Aduh, alukar yang dipakai lagi kenapa sih? Parah, alukar yang dipakai. Ini yang saya keselin sih. Ada hero itu tapi saya ya gimana juga gitu. Mungkin nanti saya akan upgrade ke level 7 biar nanti ini masuk ya. Tapi nanti dulu karena itu akan menghabiskan goal saya sendiri. Nah, ya itu enaknya dari skill 2 bisa menyerang hero paling belakang pertama kali, tapi damage itu agak kurang. Bagi saya itu damage agak kurang. Mungkin kalau diupgrade lagi sebenarnya untuk damage itu bisa misalnya 5000 itu bisa, harusnya kayak gitu aja. Tapi kalau damage itu 900 sampai 2000 jadinya ya damage agak kurang bagi saya. Lebih enak itu pakai skill 1. Tapi ya udahlah. Nah, kalau ini kan enak nih sayangnya. Ada hero lain? Oke, udah. Saya pakai ini. Siapa nih? Fanny juga enak sih. Karena Fanny itu damage itu lumayan nggak ngotak sih. Pas Fanny itu multi itu sing-singnya tuh apa tuh kayak putarannya itu sangat damage-nya lumayan kuat. Oke, kan itu kegunaan dari namanya item dari code spare. Bisa menarik yang paling belakang ke depan. Jadi itu kegunaannya. Walaupun sebenarnya saya jarang pakai untuk item code spare ya di Magic Chest. Dikarenakan saya itu agak malas-malas saja. Saya suka yang berbau mekanik. Jadi itu enak banget kalau yang berbau mekanik itu. Oke, di sini saya bisa ke-8 ya? Belum. Apa ini? Saya merek ini aja. Coba. Ini kita mundurin. Nah, ini yang kita dapat dan kita mau, yaitu aluk. Ini untuk web master saya udah tamat ya, udah dapat 6 stack atau 6 sinergi. Jadi ya damage-nya lumayan ngotak. Bukan damage sih, tapi HP-nya nggak habis-habis.
Saya pakai ini dan ini. Oke, saya pakai ke dia aja. Oke, saya mau mulai dulu. Apa ini? Kok? Enggak lah, aku dengar musik. Ini apa sebenarnya? Oh, memprediksi. Oh iya, ngerti. Jadi kegunaan dari skill 2 one itu pasifnya dapat memprediksi lawan di babak berikutnya setelah kemenangan. Oh jadi kalau ngerti, saya udah mulai paham ya kegunaan dari skill kedua dari one ini. Tadi siapa itu yang pakai MM ya? Oh gitu ya, baru tahu saya. Bisa gitu kegunaannya. Di sini saya baru tahu tadi siapa yang pakai MM. Nih, lawan saya berikutnya adalah ini dia. Ini lawan berikutnya. Setelah kemenangan ini, lawan berikutnya adalah dia. Oke, nggak apa-apa. Saya akan coba lawan, tapi saya akan upgrade dulu ke level 8. Ini lumayan menalang. Nah kan bener, tapi sayang ketarik dan mati. Oke. Oke, menang juga akhirnya. Oh jadi kayak gitu. Jadi itu bisa memprediksi lawan berikutnya itu siapa. Kirain apa ya, bagi saya itu kirain kayak apa namanya, memprediksi itu kayak misalnya ini kayak gimana, ini hero lawan ini nantinya pakai kayak apa, kayak gitu. Yang saya kira ya, ternyata bukan. Kurang asam, dia pakai Martis atau mengorbankan dua hero ini. Oke. Saya harus matiin dia beneran. Nah siapa yang dikorbankan? Nah saya masih bingung, mana yang dikorbankan? Oke. Mati sih, mati, dadah, tinggal saya sama dia. Oke, saya juga sama. Dengan ini saya bisa masukin yang namanya si hero ini. Saya harus masukin dia sih. Oke. Karena ribut juga dia. Mamam dia. Tarik sih itu. Harusnya saya menang ya.
karena damage saya dan juga sniper saya lebih besar daripada dia. Mungkin saya harus pakai namanya spell itu atau item yang bisa mengurangi darah musuh dan juga dapat penetration. Oke, saya pindah lagi. Ayo. Nggak apa-apa. Saya belum dapat itu Leomord. Leomord enak sih. Dapat Leomord. Kalah. Akhirnya menang juga. Oke. Kayaknya cukup segitu aja sih video hari ini ya. Saya udah menang juga sebenarnya. Dan juga lumayan dapat juara 1 atau rank 1. Lumayan juga sih. Untuk skill kedua one ini agak sebenarnya menurut saya itu agak kurang. Kalau bisa damage itu digedein. Atau misalnya satu kotaknya itu nembaknya itu jangan 1 tapi 2 sampai 3 gitu. Karena yang saya inter itu bukan si ini, apa namanya? Yang saya inter itu bukan barisan belakang atau barisan tengah atau barisan depan, tapi yang saya inter satu hero doang. Yang itu bisa menjadi kunci kekalahan saya dalam main Magic ini. Makanya kayaknya saya mungkin lebih suka untuk hari ini tuh lebih suka skill satunya dibandingkan skill keduanya. Itu menurut saya. Karena untuk skill kedua itu agak kurang. Karena untuk skill kedua itu cara mainnya itu yang sangat berbeda. Kalau saya mainnya kayak gini, tapi saya pakai skill kayak gini, itu anggap itu sangat berbeda atau sangat tidak ada gunanya. Jadi kalau saya pakai skill kayak gini atau skill kedua one ini, mainnya caranya kayak gini, bukan kayak gini. Ya, itu oke, itu aja dari saya. Sampai jumpa di next video. Saya akan lanjutkan di part ketiga, yaitu saya akan mencoba skill ketiga one. Oke, itu aja dari saya. Sampai jumpa di next video. Dadah.